Halo, assalamualaikum. Cukup lama ya kita nggak silaturahim tatap muka ya di grup PMBN. Ada Cahyo Adi nih sudah gabung, Wahyu, Junas Panji sudah gabung. Saya minta komennya ya, sudah jelas atau tidak nih volume suaranya. Bantu komen ya sebelum kita mulai. Jadi malam ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana usaha kita di tengah krisis pandemi corona ya, tante corona. Oke, udah jelas ya Om. Baik, sambil nunggu kawan-kawan yang lain, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa ngobrol bareng ya, tatap muka. Memang ada beberapa kekhawatiran saya, ya kekhawatiran kita semua lah dalam kondisi yang memang sedang sangat keterbatasan ini. Jadi kita juga nggak tahu mau sampai kapan gitu ya. Tetapi paling tidak kita punya semangat, punya daya juang lah ya untuk terus bertahan dalam kondisi yang sangat sulit ya, kondisi sesulit apapun gitu. Jadi, nah kenapa hal ini perlu kita laksanakan? Pertama begini kawan-kawan, kita nggak mungkin terlena dengan kondisi, dengan menyalahkan kondisi gitu ya. Misalnya namanya juga lagi susah gitu ya, memang kondisi lagi susah, tapi kan kita butuh makan gitu, butuh makan, kita butuh bertahan. Apalagi rata-rata kita sebagai peternak adalah pengusaha kecil menengah ya, dan lebih banyak usaha kecilnya, sehingga kondisi seperti ini sangat pengaruh sekali ke usaha kawan-kawan di usaha kecil gitu. Nah, kalau misalnya kita terus membiarkan kondisi ini berjalan dan tidak punya upaya apapun, nah ini mungkin sekarang masih belum terasa ya, karena masih baru. Tapi kalau 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan kondisi masih seperti ini, nah ini menjadi masalah besar kalau kawan-kawan tidak mengambil langkahnya gitu. Nah, sehingga kita memang harus bangkit, karena kondisi yang kita hadapi saat ini, setelah saya survei, saya lihat gitu ya, itu kalau untuk usaha besar dia hanya pengaruhnya hanya 10% gitu. Tidak mungkin membuat usahanya mati gitu ya, tidak mungkin membuat usahanya mati. Pengurangan karyawan iya gitu, mereka mengalami kerugian yang besar, betul gitu ya, tapi tidak sampai membunuh gitu. Nah, bagaimana dengan usaha-usaha kecil gitu, khususnya kita sebagai peternak ataupun usaha-usaha lainnya yang kawan-kawan punya di luar peternakan. Nah, ini usaha ini sangat membunuh gitu loh. Kondisi seperti ini sangat membunuh kalau misalnya kita tidak memilih untuk bangkit gitu. Tidak melihat bagaimana situasi. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya seperti apa sih situasinya gitu. Terus peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan dalam situasi yang seperti ini gitu ya. Terus kita setelah saya lihat, saya perhatikan beberapa kawan-kawan usaha saya yang menengah ke bawah ya, yang notabene hidupnya jual kecil-kecilan gitu, ini sudah mulai tumbang. Jadi saya nggak bisa bayangkan 3 bulan 4 bulan kalau misalnya ini tidak normal ya. Nah, ini bisa lebih bahaya gitu. Makanya jangan sampai, saya berharap jangan sampai ini menimpa kita ya di peternak gitu. Apapun usaha kita, baik kita usaha peternak ini sampingan gitu kan, kita ada usaha yang lain, pasti akan mengalami situasi yang sulit gitu.
Tapi bukan berarti kita menurunkan semangat gitu ya. Menurunkan semangat. Jadi kita harus tetap berkata bahwa oh situasi ini menantang banget gitu untuk kita usaha. Menantang banget untuk kita bangkit, dan ini momentum kita untuk membuktikan bahwa kita ini layak untuk diperhitungkan di dunia usaha gitu. Tahun 98 dulu kawan-kawan banyak sekali usaha-usaha tutup. Banyak kali usaha-usaha tutup. Saya ingin cerita sedikit dulu. Ada salah satu sahabat saya di Bandung, dia usaha sepatu ya, usaha sepatu. Dikala yang lain menurunkan produksi sepatu, dia malah menaikkan produksi. Dia naikkan produksi, dia rekrut karyawan, dia bayar, dia habis-habisan di situ. Dan ternyata analisa dia benar gitu. Analisa dia benar bahwa tetap kebutuhan itu ada, yang lain sudah tumbang, dia masih eksis. Akhirnya pada waktu itu brand dia naik gitu. Brand dia naik. Karena hanya satu-satunya yang paling banyak di pasaran waktu itu cuman punya dia gitu ya. Cuman punya dia. Yang lain sudah pada tumbang, dia malah meningkatkan produksi. Nah, ini kan butuh survive ya, butuh survive. Terus kenapa juga kita harus bangkit gitu. Peternak harus bangkit, kawan-kawan PMBN harus tetap semangat gitu. Betul, beberapa dari kita, pemerintah sudah mengeluarkan keringanan ya dari katakanlah seperti cicilan ya, cicilan di bank gitu ya, rumah segala macam, kendaraan mungkin ya kawan-kawan ya. Tapi kan ada sebagian dari kita yang memang cicilannya bukan cuman itu, ada cicilan kontrakan yang rumahnya ngontrak gitu kan. Nah, yang punya rumahnya ngontrak ini kan ya nggak mungkin kita minta keringanan dari yang punya kontrakan gitu. Tetap harus dibayar. Artinya harus ada cost di situ yang harus kita keluarkan. Belum lagi masalah-masalah kawan-kawan yang memang terlibat dari sisi rentenir misalnya ya. Ya mohon maaf, mudah-mudahan tidak. Tapi kan ini harus kita pikirkan juga bagaimana tetap harus bangkit. Nah, sehingga dengan alasan-alasan ini yang sudah saya paparkan tadi, kita nggak ada alasan kecuali harus tetap survive di dalam kondisi yang serba sulit ini gitu ya. Nah, sebenarnya gini kawan-kawan, ini kita ngobrol ringan karena memang saya juga belum minat amat ngobrol tentang peternakan ya, karena memang kawan-kawan harus lebih fokus kepada bagaimana bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan kalau memang dibutuhkan lagi, kita akan komunikasi lagi atau kita akan diskusi di peternakan. Tapi sekarang saya akan fokus dulu bagaimana caranya bertahan dalam kondisi yang sangat sulit ini gitu. Kita mengambil hikmahnya gitu ya. Kita ngambil hikmahnya, jangan sampai kita wah kondisi sudah sulit gitu. Jangan. Jadi kita bilang bahwa kondisi ini sangat menantang untuk kita terus usaha survive. Gitu loh. Kasihan keluarga-keluarga kita ya, anak-anak kita. Oke. Sebenarnya begini, dalam usaha kawan-kawan itu ada kurang lebih sekitar 7 ya. Ada kurang lebih sekitar 7 yang memang harus dilakukan. Yang standar dilakukan oleh usaha apapun ya, pengusaha apapun, baik makro maupun mikro. Kalau makro lebih besar, tapi khususnya bagi mikro. Pertama itu punya pasar yang bagus gitu ya. Jadi ada pasar potensial yang bagus gitu. Nah, ini pasarnya apa? Kalau kawan-kawan kita peternak, dari mulai sekarang coba dicatat di buku sebenarnya konsumen-konsumen kita itu siapa saja. Yang sudah pernah beli trotolan kita siapa saja, yang kita kenal kicau mania siapa saja, itu dicatat. Jangan sampai di karang-karang. Yang ada di handphone itu dibuka, namanya siapa, nomor WA-nya siapa, itu dicatat semua. Kalau ada 50, ada 100, semua itu dicatat semua. Terus yang kedua, kawan-kawan kita yang ada di grup-grup ya, perkawanan kita yang ada di Facebook, nah itu dicatat semua. Dicatat, oh si A di PM, Om izin salam kenal gitu ya, salam kenal, saya Andi, kalau boleh minta nomor WA ya Om gitu.
Oh, itu dicatat, dijadikan satu database, itu database, karena itu adalah target market kita, ya, target market kawan-kawan. Nah, nanti akan ada pembahasan berikutnya. Jadi itu target market. Katakanlah misalnya begini, kawan-kawan sudah data dari sekian ratus yang ada di kontak WA gitu ya. Terus nanti juga di Facebook, perkawanan di Facebook yang sering interaksi, kawan-kawan PM, tanya kabarnya, minta nomor teleponnya, minta nomor WA-nya. Gitu ya. Baik dia peternak maupun dia pemain burung, minta nomor teleponnya. Anggap contoh begini kawan-kawan, kalau misalnya kawan-kawan bisa kumpulkan katakanlah kurang lebih sekitar 200 ya, 200 nomor, 200 kawan gitu ya, nomor WA, dan satu bulan kawan-kawan bisa jualan 1 juta aja, tandanya kan ada 200 juta gitu ya, tandanya ada 200 juta uang yang keluar masuk ke kita. Kalau kita ambil untung 20% kan kurang lebih sekitar 40 jutaan. Katakan 10% aja kita ngambil untung, kurang lebih sekitar 20 juta, dan itu cukup untuk kita bertahan gitu ya. Ini sudah saya jalankan dan ini work banget, ini sudah kerja gitu, sudah efektif gitu. Saya sudah coba 3 hari ini, saya coba PM kurang lebih sekitar, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang lagi live ya, nonton ini yang saya PM gitu. Itu kurang lebih sekitar sehari 30 orang. 30 orang saya PM, 30 orang. 30 orang. Setiap hari saya kurang lebih closing order itu di antara 10 sampai 12 orang. Jadi kurang lebih sekitar 30% closing. Jadi terjadi penjualan gitu ya, terjadi penjualan. Nah, ini artinya kan dengan tingkat yang kondisi seperti ini ternyata closingnya bagus. Nah, jadi saran saya kawan-kawan cepat kelompokkan bentuk target pasar tadi, kawan-kawan burung, tetangga WA-nya diminta, dikasih kawan-kawan sekolah. Nah, itu dipetakan semua gitu. Nah, itu menjadi target. Misalnya kawan-kawan sekolah kita tawarkan produk-produk A, kawan-kawan burung produk-produk B gitu, C dan D gitu. Nah, ini strategi untuk bertahan ya, strategi bertahan. Dan hebatnya gitu, kenapa saya coba live gitu, karena memang udah saya lakukan. Penjualannya lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini anehnya ini. Saya seminggu kurang lebih sekitar antara 4 sampai 5 juta itu saya dapatkan dalam waktu 3 hari, 2 hari itu dapat uang segitu. Mungkin karena memang sekarang orang banyak malas gerak ya, jadi ngebuka handphone terus. Nah, kita pada waktu dia buka handphone kita ada di situ gitu. Nah, itu saya alhamdulillah 4-5 juta itu dari 3.600.000 terakhir ya kemarin dari Bukalapak, dari kawan-kawan yang saya PM-in itu kurang lebih sekitar 4 jutaan, kurang lebih sekitar 10 jutaan lah dalam waktu seminggu itu. Dan ini kan lumayan gitu ya, untuk bertahan kita hidup. Nah, itu tadi yang pertama, bidik pasar yang bagus gitu, pasar potensial. Jadi kawan-kawan yang sudah ada itu dirawat, link-link kita yang ada di dalam handphone itu dicatatin satu persatu, siapkan buku, catetin gitu. Kalau ada komputer, ketik di komputer. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, pilih produk ya, pilih produk yang bagus. Jadi jangan sampai begini, wah saya kan peternak, saya pengen ternak aja gitu. Oh, saya peternak. Sekarang ini apa aja kawan-kawan, apa aja. Jangan sampai wah kita peternak. Sekarang misalnya jualan hasil ternakan lagi sulit gitu ya. Ya tetap walaupun sulit harus kita jalankan kan. Harus kita jual gitu. Produk kita harus kita jual. Target market kita pemain burung. Nah, itu silahkan kawan-kawan. Oh, target saya 5, tandanya sehari saya harus hubungi 10 pemain burung. WA, apa kabar tanya gitu kan. Ini kabarnya gimana? Sehari 10 aja. Kalau sebulan tandanya kurang lebih sekitar 300 pemain burung. Jadi kalau kawan-kawan punya target 5 sampai 10 trotol, insya Allah masih terserap gitu loh.
Walaupun kondisinya dalam saat ini mungkin mereka akan mengurangi daya beli ya, mungkin akan nawar yang di bawah itu, tapi paling tidak kawan-kawan masih bisa jualan di situ. Nah jadi kita harus siapkan waktu, tempat gitu ya. Jadi kawan-kawan nanti di rumah, kalau saya di depan, tempat favorit saya di depan rumah. Sehari-harian kita di rumah ini tempat favorit kita di mana gitu. Tempat favoritnya misalnya saya misalnya di teras rumah di depan, oke. Di situ disiapkan buku-buku untuk kita belajar, disiapkan waktu dan tempatnya sudah ada, waktunya kapan kita akan PM sehari 10 orang gitu ya, PM sapa sehari 10 orang pemain burung. Jadi targetnya sebulan itu 300 pemain burung, kawan-kawan sapa, tawarkan trotol. Ya tentu nggak langsung di PM langsung tawarkan trotol ya sapa dulu apa kabar, bagaimana, gimana burungnya gitu kan, segala macam. Setelah ini baru nanti tawarkan trotol. Targetnya sebulan itu kalau 300 pemain dengan closing 5 sampai 10 burung trotol, insya Allah masih work gitu ya, masih masuk. Jadi itu dijalankan. Di luar itu kawan-kawan ada strategi produk lain gitu. Kawan-kawan harus juga punya produk-produk lain. Ini kan kita bertahan, kita nggak tahu nih mau sampai kapan kan corona ini, bisa sebulan ke depan selesai. Tapi prediksi para ilmuwan tidak gitu. Bahkan kemungkinan bisa sampai akhir tahun. Tandanya masih kurang lebih sekitar 6 bulan lagi. Gitu loh. Nah, dalam waktu 6 bulan ke depan ini kawan-kawan kita harus tetap bangkit gitu. Nggak boleh hanya diam saja ya. Nah, saya mau nyampaikan begini. Beberapa produk kemarin saya sudah survei. Apa sih produk-produk yang laris gitu ya, yang lagi banyak diminati masyarakat, dan target marketnya adalah sahabat-sahabat kita kicau mania misalnya ya. Nah ini yang lagi laris itu paling top yang paling laris itu sembako. Jadi kawan-kawan kalau yang mau jual sembako silakan, itu yang paling laris ya. Pertama sembako, yang kedua itu frozen food. Jadi frozen food ya, itu bisnis yang juga bisa kawan-kawan mainkan. Nah yang ketiga pembersih atau sanitizer misalnya ya, disinfektan gitu. Terus yang kawan-kawan konveksi yang biasanya buat baju, coba dialihkan ke penutup ya, masker dan lain-lain. Nah itu coba dialihkan ke sana. Nah itu tinggi. Yang ketiga, yang keempat herbal juga bagus. Herbal lagi bagus. Jadi kawan-kawan bisa jualan herbal gitu, atau menjual punya orang produk lain gitu. Jadi nggak usah, waduh saya nggak bisa buat produk. Zaman sekarang udah nggak begitu gitu. Zaman sekarang ini kolaborasi. Jadi kawan-kawan bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain untuk menjualkan produknya. Saya kalau misalnya ada kawan-kawan yang berbisnis herbal gitu, frozen, saya juga mau gitu. Bisnisnya mau. Karena memang itu peluang kita saat ini gitu. Menantangnya di situ. Ya. Terus yang unik lagi ada nih. Yang kelima, mainan anak. Ya mungkin karena kita di rumah ya, anak-anak di rumah kan jenuh gitu. Ternyata kemarin itu saya coba jual mainan anak, penjualan ada sekitar 2,5 juta lah. Kurang lebih dapat sekitar penjualan 2,5 juta lah 3 hari itu. 3 hari itu 2,5 juta kan lumayan. Kita untungnya lumayan lah gitu ya. Nah, jadi di crate juga gitu. Mainan anak tuh keren juga. Terus home game. Nah, ini mungkin agak gede ya mainannya home game, tapi ya cari yang lebih murah-murah aja lah. Jadi untuk olahraga tapi yang ada di rumah ya, home game. Nge-gym. Kawan-kawan yang bermain di ini juga bagus, di mana di e-learning gitu, jadi kursus-kursus online gitu. Nah, itu juga lagi tinggi, ratingnya lagi tinggi. Nah, jadi itu contoh beberapa produk yang bisa kita manfaatkan gitu ya.
yang bisa kita manfaatkan. Jadi kawan-kawan bisa ini, dan itu sudah saya survei. Jadi kalau kawan-kawan misalnya gimana cara cari duit, gampang. Jadi buka toko online, misalnya di Bukalapak atau di Shopee atau di Tokopedia, tuh ya, gimana cari produk-produk yang saya sebutkan tadi ya, baik itu sembako, frozen, pembersih, atau misalnya herbal, mainan anak dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu posting aja di situ, terus posting aja di Facebook, di marketplace, dimanapun gitu. Insya Allah laku. Kemarin saya mainkan asal-asal aja gitu, saya buka 2 akun. Ya lumayan juga gitu, mainan anak lumayan. Satunya 300.000 saya jual. Itu sudah laku sekitar 2,5 juta lah. Dapat uang 2,5 juta lah. Kan cuman nyaloin aja kan, tapi lumayan gitu. Untuk kita yang sedang bertahan ya. Jadi jangan jadi gini kawan-kawan. Dalam kondisi sekarang tuh bisnis modelnya berubah gitu. Ada yang misalnya targetnya sama. Kawan-kawan punya target selama ini kicau mania kan gitu. Kawan-kawan biasa jualan trotol gitu ke dia. Nah, coba tawarkan produk yang berbeda. Gitu yang saya sampaikan tadi ya, produk yang berbeda. Misalnya selama ini kawan-kawan tawarkan trotol karena memang penjualan trotol lagi turun, coba tawarkan yang berbeda gitu. Bisa misalkan tawarkan frozen food atau misalkan mainan anak. Om gimana anak-anak jenuh nggak di rumah gitu. Kalau misalkan butuh nih saya punya produk ini loh gitu. Tawarkan aja gitu. Kan jualan halal gitu ya. Kawan-kawan jualan halal. Tapi jangan sampai kita terlalu terlena dalam kondisi seperti ini. 1 bulan lagi, 2 bulan ke depan kondisinya masih seperti ini kawan-kawan. Kita nggak siap apapun, nah ini bisa masalah gitu. Bisa ya pendapatan berkurang, pengeluaran terus menerus kan gitu. Ngopi dulu. Jadi gitu ya. Jadi target marketnya sama gitu lah. Kawan-kawan kan punya data ya. Orang-orang yang sudah pernah beli trotol, pernah beli burung gitu ya, itu didata. Coba tawarkan dengan produk yang berbeda gitu. Kerjasama aja dengan yang lain, kerjasama. Jadi antara kawan, kalau perlu dibuka nih siapa yang jualan, mungkin ada yang jualan sarung, ada yang jualan ini, jualan aja. Nah, tapi yang komponen yang paling tinggi penjualannya saat ini yang udah saya survei tadi itu sembako, frozen food, pembersih, sanitizer, masker dan lain-lain ya. Terus herbal ini juga lagi tinggi, mainan anak lagi tinggi, home game juga lagi tinggi, dengan kursus online, e-course saja lagi tinggi. Jadi penjualannya lagi bagus. Nah kedua, produknya sama. Misalnya kawan-kawan punya produk apa gitu ya, sama. Tapi marketnya yang berbeda, pasarnya berbeda. Ini bisa juga. Misalnya kayak saya kan jualan ada disinfektan ya, berantas itu kan disinfektan, saya malah justru pada waktu corona ini saya nggak jual ke kawan-kawan yang ada di peternak gitu. Justru saya alihkan ke lain gitu, kemana, ke pasar umum. Itu saya penjualan bisa sampai 17-18 juta. Saat itu sekarang agak turun. Tapi waktu pas itu saat itu 18 hampir 20 jutaan lah gitu. Kurang lebih sekitar seminggu tuh analisanya segitu. Datang habis gitu. Karena saya membidik pasar yang lebih luas gitu. Nah, ini kan kemampuan kita membidik pasar. Ya merubah yang tadinya produknya sama, saya menjual disinfektan gitu ya, berantas itu, tapi pasarnya yang beda. Saya milih pasar yang lebih luas dan itu ternyata work banget itu, untuk cari rezekinya work banget. Jadi jangan sampai kita terus terlena ya. Kita ini rata-rata kan di usaha kecil menengah, ada yang kerja di perusahaan. Lagi kayak begini perusahaan kan berhenti, kerja usaha dagang lagi di stop juga gitu. Nah coba ini dirubah gitu. Karena bisnis modelnya lagi berubah gitu ya. Terus yang berubah lagi adalah saluran distribusi yang tadinya offline
yang tadinya offline kawan-kawan itu kita rubah menjadi online. Jadi kawan-kawan kalau misalnya jualan yang tadinya offline, misalkan jualan makanan gitu ya, ini cepat dirubah menjadi online atau minimal melalui sistem pengantaran. Yang mau beli kami antar, yang mau beli kami antar gitu ya. Jadi saluran distribusi ini penting. Jadi kawan-kawan harus betul-betul kuasai manajemen distribusinya. Jangan sampai bertahan di offline gitu. Ini mungkin momentum di mana kita harus belajar untuk bermain di digital marketing ya, di online gitu. Dan mudah-mudahan dengan hikmahnya seperti ini kita punya kemampuan lebih jago lagi di dunia online. Dan yang bertahan di dunia kondisi seperti ini justru usaha-usaha yang online. Mungkin offline turun ya penjualannya, betul, karena memang ada keterbatasan turun. Tapi yang saya rasakan beberapa usaha saya yang di online justru malah naik. Kenapa? Karena memang sekarang banyak orang kaum rebahan kan, tidur, nggak ada kerjaan, kill time-nya dia buka-buka handphone gitu. Pada saat dia buka-buka handphone kita lewat gitu. Kita pasang iklan, kita tawarkan gitu. Dan alhamdulillah penjualannya justru malah bagus di online. Jadi kawan-kawan tawarkan online. Nah, bagaimana dengan produk burung nih? Trotolan kita. Kawan-kawan, bukan lagi saatnya kita jualan itu pakai dengan komposisi yang kecil gitu ya. Kawan-kawan posting nih ditawarin gitu, dijual burung A, B, C, dijual trotolan ekor sekian. Itu udah nggak saatnya lagi. Coba kawan-kawan perhatikan postingan yang seperti tadi itu berapa persen sih kemungkinan lakunya? Tipis banget. Saya sudah perhatikan beberapa postingan penjualan trotol yang kawan-kawan tawarkan, itu paling banter postingan itu cuma dijawab dengan jos, mantep, top, keren, udah gitu. Nggak ada yang berapa om gitu. Bahkan transfer gitu, jadi nggak ada gitu. Jadi nah ini dirubah. Caranya bagaimana? Kawan-kawan masuk grup. Kan kalau misalkan kita jualan trotolan jantan, tandanya kan yang mau beli kan pemain pemain burung ya. Kalau peternak jarang gitu loh. Kawan-kawan masuk ke grup-grup peternak, pemain burung, misalnya Murai Batu MBI, Murai Batu Indonesia atau apapun gitu ya. Kawan-kawan pemain burung itu perkawanannya di-add gitu, dilakukan perkawanan, disapa, ajak kenalan gitu kan. Kenalan dengan kawan-kawan peternak. Nah itu nanti sekian hari kemudian coba ditawarkan. Langsung PM. Gimana caranya? Sehari minimal 10 yang kawan-kawan PM. Pagi misalnya 5 atau 3, siang misalnya 5 atau 3, sore 5 atau 3 gitu. Pokoknya sehari gimana caranya 10, lebih dari 10 bagus. Tambah bagus ya. Jadi PM. Bukan saatnya lagi kita nawarin begitu itu. Sekarang lagi sulit. Jadi kawan-kawan harus lebih fight gitu ya, lebih fight untuk tempur di pasarnya, lebih fight. Jadi gitu ya untuk yang ini. Nah, kenapa ini perlu dilakukan kawan-kawan? Dalam salah satu strategi usaha itu kan kita butuh strategi virus ya, strategi menyebar tuh, gitu, punya sebaran yang tinggi. Nah, tapi kalau kawan-kawan cuman posting sekali-sekali itu sebarannya nggak besar. Kawan-kawan posting boleh, sekali-sekali boleh. Tapi kawan-kawan PM itu penting. Lakukan terus-menerus, habis-habisan. Kalau perlu sehari pagi 10, siang 10, malam 10 gitu. Jadi 30, sebulan 900 orang yang di PM, yang diajakin ngobrol terus. Lakukan. Gitu loh. Saat ini mungkin masih belum terasa ya. Belum terasa dengan kita karena masih baru kan, krisisnya belum terasa, tapi yakinlah
kalau kita tidak terbiasa, tidak punya kebiasaan good habits yang baik gitu ya, kebiasaan yang baik untuk kerja dengan target, untuk kerja dengan konsisten gitu, ini bakal terus memukul kita gitu. Nanti kawan-kawan akan terus didesak dengan kebutuhan gitu ya. Pasar kita lagi apa gitu, pasar kita lagi apa. Nah ini penting juga. Sekarang ini target market kita, pasar kita, baik jualan apapun itu lagi kebanyakan rebahan, kebanyakan di rumah tidur, kepoin handphone, ya kan? Termasuk mungkin kawan-kawan juga kepoin handphone, scrolling handphone, buka-buka Facebook, buka-buka marketplace. Itu yang terjadi dengan pasar kita gitu loh. Nah, kita harus ada di situ gitu. Kita harus ada di situ. Jadi kalau dia buka Facebook, kita harus ada di Facebook. Kalau dia buka marketplace, kita harus ada di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee gitu dan lain-lain lah ya, Lazada dan lain-lain. Nah, ini coba di ini semua. Adakan semua. Gitu. Dan produknya disiapkan. Kalau saya terakhir survei, saya kan survei pasar ya, survei market, barang-barang apa aja yang laku tadi udah saya sebutkan ya, nanti silakan ditonton lagi. Oke. Dalam kondisi susah begini, dalam kondisi kita lagi malas gerak gitu kan, pasar kita itu kan sebenarnya butuh hiburan ya, jadi dia nggak butuh penawaran, sebenarnya nggak butuh penawaran, mereka butuh hiburan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang punya kemampuan seni ya, yang seneng humor gitu lain-lain, nah itu sambil dikemas penjualannya dengan humor. Misalkan kalau kawan-kawan sering lihat Facebook saya sering main TikTok gitu, ya bukan karena saya suka main TikTok, sebenarnya nggak juga gitu, nggak juga saya suka main TikTok, dan saya juga bukan tipikal orang yang suka acting gitu, dan nggak bagus dalam sisi acting. Tapi market saya butuh hiburan gitu loh. Market saya butuh hiburan, sehingga saya harus membuat apa sih yang bisa dilakukan menghibur market saya gitu. Pada waktu kita jualan kan marketnya kan teredukasi terus itu ya, teredukasi terus. Nah jadi itu yang harus dilakukan. Nah perlu kawan-kawan kalau misalkan ada yang pinter buat video pendek yang lucu, nanti diselipin jualan di situ, itu boleh, bagus. Dan lain-lain lah. Karena memang kita lagi kondisi di rumah seperti ini, itu sama dengan market juga sama gitu. Market kita juga sama, lagi kondisinya lagi kayak begini. Jadi kawan-kawan lakukan itu. Oke gitu ya kawan-kawan ya. Ya mohon maaf saya nggak dalam waktu pertemuan malam ini kita nggak membahas tentang peternakan dulu lah ya. Mudah-mudahan nanti ke depan besok atau lusa kita bahas tentang peternakan. Tapi ini saya anggap penting gitu. Saya anggap penting karena berkaitan dengan bagaimana kita bertahan. Ya kita bertahan. Jadi jangan jualan itu nggak dosa kok. Jualan itu perbuatan yang terpuji dan memang harus kita lakukan terus menerus. Kalau memang sekarang penjualan trotol lagi turun, oke, kita terima kenyataan itu gitu. Tapi kita harus berpikir bagaimana dengan barang yang lain. Nah itu kawan-kawan harus pikirkan barang mana yang lain, apa saja gitu, apa lagi. Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi ya poin-poinnya, silahkan dieksekusi, insya Allah jadi solusi kawan-kawan ya, khususnya bagi kawan-kawan kita yang kadang-kadang sedih. Misalkan kayak Gojek, kemarin saya ketemu dengan kawan-kawan Gojek, iya pak katanya cicilannya sekarang motor saya sih di stop, nggak nyicil motor, tapi gimana dengan kontrakan saya nih, kan sedih. Kontrakan saya harus dibayar pak, sebulan 800.000, siapa yang bayar? Ya. Akhirnya kan saya lebih baik milih nekat mati pak. Nekat mati, biarlah saya kena corona daripada saya nggak ngasih makan keluarga, kan gitu akhirnya.
Nah ini jangan sampai kejadian dengan kita. Nah itu poinnya sebenarnya kenapa saya berpikir ya mudah-mudahan kita punya solusi lah, karena memang kita di PMBN ya, peternak ini kan saya nggak tahu, mungkin ada yang mampu gitu kan, tapi kan banyak di antara kita yang tidak mampu, dan kita memang harus tetap survive gitu. Jadi sebenarnya poinnya tadi 3. Pertama, pasarnya kawan-kawan, create datanya yang besar gitu ya, kawan-kawan burung, kawan-kawan peternak, kawan-kawan sekolah, apapun kontak yang ada di handphone kita kumpulin. Kawan-kawan yang ada di Facebook, perkawanan di Facebook kumpulin. PM 11 tanya nomor teleponnya. PM 11 sehari 10. PM 11. Setelah pasarnya dapat, produknya. Nah, saya sudah sampaikan produk-produk yang sekarang lagi sudah saya survei lagi dibutuhkan, itu sembako, frozen, saya ulangi, pembersih atau sanitizer, masker dan lain-lain, herbal, mainan anak, home gym, e-learning, kursus juga lagi rame. Ya. Nah, itu kawan-kawan pilih aja. Dibuka lapak jualan dengan kawan-kawan yang lain. Jadi gitu cara bertahannya ya. Nah, yang ketiga saluran distribusi. Jadi 3 poin ini yang berubah dalam bisnis modelnya ya. Saluran distribusi. Saluran distribusi itu gini. Pendistribusiannya dari offline jadiin online. Jadi kawan-kawan yang bisnis rumah makan, yang tadinya jualan buka rumah makan, sekarang tutup rumah makannya, pikirkan online. Gimana caranya? Tetangga-tetangga yang ada di situ hubungi semua. Minta nomor telepon, minta nomor WA segala macam, tawarin. Kadang-kadang kita menyepelekan ya, tetangga ya menyepelekan. Misalnya begini, tetangga saya di perumahan saya ini kurang lebih sekitar ada 1000 kakak. 1000 kakak. Coba kalau 1000 kakak itu belanja dengan saya sebulan, nggak usah banyak-banyak, 100.000 aja kan 100 juta ya. Kalau misalkan kawan-kawan punya kakak di sana ada 200 kakak, 1 bulan mereka itu belanja dengan kita 500.000 aja, kan udah 100 juta gitu. Nah jadi itu di-create apa sih target 500.000 ini kan bisa kita tawarkan yang tadi, sembako, frozen, pembersih, sanitizer dan lain-lain gitu. Mainan anak, itu aja. Pokoknya targetnya 1 kakak itu minimal belanja 500 atau 1 juta dalam 1 bulan lewat kita. Dan itu insya Allah jadi solusi gitu. Nah ini belum saya garap aja nih, tetangga sini belum saya garap, tapi karena saya mainnya online gitu, saya nggak main offline, saya main online, jadi saya lebih banyak di online. Jadi gitu ya. Mungkin kawan-kawan lihat postingan saya sebelumnya di Bukalapak itu sampai 3,6 juta seminggu, 7 juta itu bisa dimainkan. Oke, cukup. Kalau ada yang ditanya silahkan, nanti saya jawab aja ya, karena memang ini kita ini siapa ini, Giek Komandan mumet Om. Oh iya Om, sama semua lagi mumet gitu. Semua lagi mumet, tapi memang itu tantangannya gitu, tantangannya mumet. Jadi bukan mumet, tapi memang kondisinya lagi menantang banget gitu. Menantang banget dan harus kita survive ya. Jadi nanti minggu depan kita coba diskusi tentang seputar ternakan ya, tapi minggu ini saya kasih gambaran itu dulu. Jadi kawan-kawan yang ternak, punya usaha kecil menengah, cepat diperbaiki bisnis modelnya. Jadi usahanya cepat diperbaiki, karena memang kita tidak mungkin bertahan dengan kondisi yang sulit ini tanpa survive apapun gitu, tanpa fight. Oke, demikian ya Om ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan di komentar, nanti insya Allah saya jawab. Mudah-mudahan
kondisi yang sulit ini cepat berakhir gitu ya, sehingga kita bisa berjalan normal lagi, dan mudah-mudahan tidak terlalu berdampak yang signifikan pada industri burung lah ya, karena memang industri burung kan di hobi. Mudah-mudahan tidak terlalu berdampak, tapi pasti ada dampaknya. Nah, jadi kawan-kawan harus menjaga. Oke, demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin sudah 2 bulan kita nggak komunikasi ya. Insya Allah minggu depan saya live lagi. Kita banyak-banyak live ya. Oh ya, yang mau belajar digital marketing silahkan hubungin agen-agen Indobird ya. Insya Allah saya juga di ini akan lakukan pendidikan digital marketing. Jadi bagaimana kita meng-create bisnis dari digital marketing. Jadi kawan-kawan yang punya produk gitu, jangan sampai wah om saya produknya bukan Indobird, saya punya, jangan begitu gitu. Jadi kawan-kawan punya produk apapun silahkan gabung ke agen kita, ke reseller kita untuk mendapatkan ilmunya gitu ya, untuk mendapatkan ilmunya. Jadi jangan karena keterbatasan, karena kita berbeda gitu loh, itu dengan ilmunya. Bahkan begini ya, ini sebelum saya tutup, kalau misalnya ada reseller dan agen saya gitu, agen Indobird ingin apa ya katakanlah ingin berpisah gitu ya, atau berpecah dari Indobird terus dia buka usaha lain, saya sangat senang, saya bersyukur. Jadi artinya bukan bersyukur dari sisi perpecahannya, kalau perpecahan tetap tidak baik, tapi paling tidak ilmunya akan bermanfaat lagi gitu, bermanfaat lagi. Jadi dia akan membuka reseller lagi, dia akan mengajarkan kembali ke orang lain, dan ini ilmu ini bisa manfaat, dan ini saya sangat bersyukur. Jadi perpecahan itu memang tidak baik, tapi pasti ada hikmahnya gitu, pasti ada keuntungannya gitu. Nah, jadi kawan-kawan bisa seperti itu. Jadi saya tidak tertutup. Kawan-kawan pengen gabung silahkan, mau keluar silahkan gitu, terus mau mengembangkannya lagi alhamdulillah. Oh om, kita kan kompetitor, boleh nggak saya belajar? Insya Allah kita belajar bareng, boleh ya. Saya banyak ikut kursus digital marketing. Terakhir saya kursus extreme funneling itu 6,7 juta, aslinya 11 juta lebih, tapi saya dapat diskon 6,7 juta saya bayar, apa 7,6 apa 6,7 lupa saya. Dan itu saya nanti ajarkan ke kawan-kawan. Terus Facebook Ads juga ada Pak Bustami, itu baru kursus kurang lebih bayar 3 juta apa 4 juta gitu. Dan itu nanti kita ajarkan juga. Jadi kalau di total ratusan juta. Dan itu nanti kawan-kawan bisa belajar bareng. Nanti hubungin aja agen-agen Indobird. Gitu ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Silahkan yang mau ditanya nanti saya jawab satu persatu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.